Drama percintaan remaja dari kalangan pesohor selalu menarik perhatian publik. Tak terkecuali drama asmara selebgram Fuji Utami dan Thorik Halilintar yang sempat begitu merekah di awal tahun 2023 ini. Tapi derai demi derai kemesraan yang dipamerkan pasangan kekasih ini senyap di pertengahan tahun ini setelah keduanya santer diisukan susah mendapat restu dari kedua orang tua Thorik Halilintar, yakni Anovial Asmit dan Lenggo Geni Faruk. Sebagai pria yang terlahir dari keluarga agamis, mengidealkan sosok wanita solehah dengan tampilan muslimah, Fuji yang berpenampilan terbuka dan nyaris lekat dengan dunia gemerlap malam tampaknya sulit mendapatkan sinyal restu. Percintaan keduanya pun kandas bak cinta tanpa restu. Kabar lain menyebut jika Thorik disebut-sebut lelah mengikuti gaya hidup Fuji, hingga perlahan mundur dari serangan perjodohan yang sempat digaungkan fans fanatik Fuji. Thorik, soal ini dong Thorik. Sebenarnya kan emang aku kayak kelihatan butuh cowok banget ya. Udahlah, urusan perjodohan nanti aja. Banyak hal lah yang menjadi pikiran bagi saya. Karena jodoh itu ya enggak gampang aja ya. Banyak yang harus kita pelajari, banyak yang harus kita sesuaikan dengan seseorang ya yang akan. Mundurnya Thorik memang sempat memantik reaksi dari fans Fuji. Impian mereka menjodohkan sejoli ini kandas. Sementara belakangan, sejak hatinya didekap sepi, diam-diam Fuji pun mulai menjalin kasih dengan pria yang jago mengolasi kulit bundar yang kini merumput di salah satu klub asal negeri Sakura, Jepang. Siapa lagi kalau bukan Kapten Tim Nasional Indonesia Asnawi Mangku Alam. Kebersamaan Fuji dan Asnawi sempat terekam kamera warganet, baik saat sesi dinner romantis maupun saat belanja di sebuah mall. Bahkan Fuji dengan setia selalu menonton laga bola saat sang Arjuna bertanding membela tim Garuda di Stadion GBK Jakarta. Sayangnya, seperti biasa, Fuji selalu irit bicara, tak mau merespon isu kedekatan dirinya dengan Asnawi. Soal gelang, iya itu gelang dari Asnawi, terima kasih. Tapi waktu itu kita emang lagi deket, sekarang udah gak deket. Udahlah, aku klarifikasi mulu, kayak aneh gak sih? Kita sekarang berteman aja guys, kita berteman. Belakangan santer tersiar kabar jika ayah Fuji Haji Faisal diam-diam belum srek alias setuju dengan berlabuhnya cinta putrinya dengan pesepak bola. Entah belum mengenal betul siapa sesungguhnya Asnawi atau khawatir dengan masa depan pesepak bola, yang jelas ekspresi Haji Faisal berbeda ketika ditanya hubungan Fuji dengan Asnawi dengan saat ditanya ketika putrinya dekat dengan Thorik. Kepada Thorik, Haji Faisal seolah sempat menaruh banyak harapan agar putrinya berjodoh. Tapi dengan Asnawi seolah raut wajahnya tampak ragu dan tak semeyakinkan dengan Thorik. Banyak hal lah yang menjadi pikiran bagi saya. Karena jodoh itu ya enggak gampang aja ya. Banyak yang harus kita pelajari, banyak yang harus kita sesuaikan dengan seseorang ya yang akan menjadi teman kita untuk hidup itu banyak sekali. Tidak bisa kita serta-merta melihatkan seseorang kemudian kita perkenalkan. Soalnya kenapa? Saya sendiri menjodohkan anak saya udah beberapa kali, ya mereka tidak mau. Mulai dari almarhum dulu saya jodohkan, dia tidak mau, ya sudah, saya nggak memaksakan. Kemudian si Pran juga sudah saya jodohkan, dia tidak mau, ya sudah. Tapi si Puji sama si Padli memang belum. Kenapa? Karena menurut saya umurnya sangat muda. Pernah dekat dulu,
Dan kita juga ya namanya masa PDKT, kalau misalnya nggak jadi, nggak cocok ya nggak lanjut. Tapi kita kan masih berteman, kita masih circle. Sebenarnya kalau ngejelasin ini tuh aku ngerasa agak geli gitu, karena ngapain hal kayak gini tuh dijelasin. Cuman daripada nanti dijodoh-jodohin terus kan kasihan. Ya, dia kan bukan di dunia entertain ya, kasihan kalau misalnya namanya tuh dibawa ke berita-berita mulu gitu. Tapi dasar watak ngotot fans fanatik Fuji yang terlalu membabi buta menjodohkan idolanya, belakangan mereka mendukung Fuji untuk memadu kasih dengan Asnawi. Alasannya macam-macam, entah karena kesal dengan Thorik yang meninggalkan Fuji, atau karena merasa cocok dengan sosok Asnawi. Tapi bagaimana reaksi Fuji? Mau gimana pun juga terserah kalian, aku udah capek membela diri, udahlah aku salah aja deh, aku udah capek. Ya, sikap suka-suka hati fans fanatik Fuji memang kelewat batas. Saking kelewat batasnya, Thorik yang belakangan memadu kasih dengan Aliyah Masaid pun sempat mendapatkan serangan mereka. Aliyah dan Thorik selalu disudutkan meskipun Fuji sendiri merasa risih dengan cibiran fans dirinya terhadap sang mantan. Tapi meski mendapat banyak serangan fans Fuji, namun Thorik dan Aliyah tetap berusaha melangkah move on dari gelombang kontroversi. Aku pengennya cewek yang nggak pengen gimana-gimana sih, kayak pengen yang bisa ngobrol, pengen ngabisin, karena lagi padat banget kan jadwal, jadi pengennya bisa ngobrol, pengen bisa dengerin satu sama lain. Jadi doanya untuk semua anak-anak setiap hari 5 kali. 5 kali sholat tuh 5 kali disebut satu persatu anak-anaknya. Apa tuh doanya, Bi? Ya, doanya tuh supaya disebut tuh Atta Halilintar beserta istri dan anaknya dan keluarga besarnya. Kemudian setelah itu Syawal Halilintar, Sajidah Halilintar, Thorik Halilintar, Abkoria Halilintar, Saya Halilintar, Fatimah Halilintar, Fatih Halilintar, Muntas Halilintar, Halilintar, Kantar Halilintar. Banyak kan? Didoain satu persatu menurut apa yang kita rasakan. Kita doakan dia. Jadi itu memang baik dari mulai dia dalam kandungan, melahirkan, sampai besar, sampai dia ada jodohnya. Jadi kita doakan dapat jodoh yang terbaik. Fans Fuji yang kerap dikritik terlalu membabi buta dan semena-mena seolah diidentikan dengan sikap acuh Fuji yang dinilai sombong oleh barisan emak-emak. Fuji yang bak dilanda sindrom selebritas memang kerap menjadi sorotan atas sikapnya. Tapi belakangan Fuji seolah hendak menepis anggapan acuh dan arogan. Teranyar ia tampak tengah berpose asyik dengan Aliyah, kekasih sang mantan. Lantas benarkah pose itu sejenis upaya Fuji menepis jika ia tak sedang berkonflik dengan Aliyah? Posisinya adalah kita udah pergi dari pagi, siang, sore, malam. Kita udah foto dan aku tuh capek. Aku ada konten buat diriku sendiri dan maaf ya, itu kan mitranya banyak. Aku juga foto satu-satu. Aku ada rasa capek, aku pun jalan kaki. Aku ada rasa capek, aku lapar. Itu pun udah pengen tinggal makan, pulang ke hotel. Aku tuh bener-bener capek guys, itu aku saat itu capek banget karena jalan kaki mulu. Aku cuma pengen makan dan aku lagi teleponan pakai earpods agak-agak budek. Dia kayak aku lagi asik aja gitu, lagi me time, pengen makan. Dan aku udah say hello duluan gitu loh. Kalau misalnya aku dikira sombong ya udahlah terserah. Aku nggak pengen ngejelasin apa-apa sih kalau misalnya orang ngira aku sombong. Ya udah biarin aja. Itu kan sudut pandang orang juga. Kalau misalnya aku mau ngejelasin dari A sampai Z, kalau orang mau ngira aku sombong ya udah pasti kayak gitu juga. Ya, Fuji boleh berusaha bersikap baik bahkan dengan kekasih sang mantan. Tapi publik masih banyak yang menilai Fuji belum bisa mengendalikan fans yang mengidolainya. Buktinya hingga kini mereka fans Fuji masih berusaha membanding-bandingkan Fuji dengan Aliyah, baik dari kriteria fisik, attitude, hingga prestasi.
Padahal jika dibandingkan, jelas jauh sebelum Fuji namanya meroket berkat jasa almarhum Vanessa Angel. Alia sejak kecil sudah terlahir dari terah selebritas. Tapi fans Fuji tampaknya tak rela jika Alia bisa mengambil hati mantan kekasih idolanya. Lepas dari segala kontroversi yang membelitnya, Fuji tetaplah manusia biasa. Ia tetap ingin move on seraya mematok resolusi di tahun depan. Lantas apa saja resolusinya? Aku pengen bahagia. Ya, udah itu doang. Nggak pengen apa-apa, pengen dijauhkan sama orang-orang jahat. Pengen punya pacar, tapi kalau misal pacar nggak baik atau nggak baik, jangan. Mending jomblo aja dulu, nggak apa-apa deh, tahan. Enggak, ngapain, siapa yang mau nikah cepet-cepet? Ngapain? Emang kamu nikah? Udah nikah belum? Belum kan? Ya udah nanti aja. Temenin aku, jangan nikah sebelum aku nikah, nggak gitu. Aku foto. Ya udah guys, segitu aja. Bye-bye. Tak hanya Fuji yang punya resolusi untuk tahun depan, Thorik dan kekasihnya Alia pun mematok hak serupa. Lantas mungkinkah di tahun depan Thorik akan menikahi Alia? Ada bulan bareng nggak? Aduh, kayak Awal tahun ada rencana gitu nggak? kayaknya belum ketemu waktunya sih. Oh belum ketemu. Terima kasih ya. Thank you. Masih.